Jadi guys, di video sebelumnya aku sempat membahas tentang kakek Aslan yang videonya viral di TikTok. Dan isinya itu tentang bagaimana kakek Aslan ya dipaksa untuk mengemis oleh istri dan anaknya. Tapi kabar baiknya kakek Aslan ini sudah dipindahkan ke panti jompo dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak gitu. Berbanding jauh dari kakek Aslan guys, beliau kan tidak mau mengemis. Beliau tuh mengemis karena dipaksa oleh istrinya dan juga anaknya. Tapi ini ada satu video yang viral juga tentang di dalam itu ada bapak-bapak. Terus si bapak-bapaknya ini ngemis guys. Dia tuh kelihatannya gak bisa jalan karena posisi beliau ini lagi duduk di jalan raya gitu. Nah kelihatan beliau ini lagi nyari rasa kasihan orang gitu. Terus ada tuh di videonya tuh ada mobil berhenti dan ngasih rezeki buat beliau. Tapi yang paling mengejutkan ternyata beliau ini tidak lumpuh guys. Jadi beliau bisa berjalan. Nah untuk itu kalian harus lihat bagaimana videonya dan kita akan melihat sama-sama bagaimana sih si bapak ini sebegitu teganya menipu orang-orang untuk uang gitu. Oke, jadi kita akan tonton videonya. Oke, kita mulai videonya guys. Sadang, dan Jalan Karunrung, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2020, pagi. Tepat di depan rumah jabatan Nah loh guys, kelihatan kan itu ada menunggu uluran tangan pengendara yang melintas atau pengendara mobil yang ngasih uang buat si bapak ini. Itu sebenarnya berbahaya bagi keselamatan dirinya dan orang lain kendati saat dia berbuat arus kendaraan yang melintas tidak padat. Selain duduk, dia tapi dilihat kulitnya tuh ada putih-putih gitu guys, kayak albino, tapi nggak tahu albino, nggak tahu kebakar gitu kulitnya. Aku nggak tahu sih pastinya kayak gimana. Jalan saat ada sejumlah pria mirip anggota TNI sedang lari pagi. Nah di sini ada yang negur guys. Soalnya posisi si bapak ini membahayakan dia. Berbahaya banget kan, ini tempat kendaraan itu laju lalang gitu. Bisa aja kan beliau ketabrak atau gimana. Nah loh kan. Jir jancuk, dia bisa lari guys. Bisa lari dong. Parah anjir. Aduh. Memang jalannya terlihat agak jingjit satu ya, tapi masih bisa jalan sebenarnya bapak ini. Oke, itu dia videonya guys. Yang aku lihat di sini si bapaknya ini bisa jalan, tapi beliau pura-pura lumpuh dan menjual kelumpuhannya itu untuk menarik rasa iba dan rasa kasihan dari orang-orang sekitar gitu. Nah di situ nggak patut dicontoh ya. Dari kata menipunya aja itu udah bikin geram sebenarnya. Dan video ini diambil di Sulawesi Selatan guys pada Selasa, dan ini tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kurunrung, Makassar, Sulawesi Selatan katanya. Ini si bapak ini melakukan ini untuk menuai rasa simpati orang-orang. Ini emang jelas-jelas tidak patut dicontoh ya. Berbanding terbalik dengan sikap Pak Aslan yang nggak mau untuk ngemis. Dan malahan beliau merasa daripada ngemis ya mending cabut aja gitu nyawa aku. Tapi ini si bapak ini kayak yang emang udah nggak ada gitu rasa malunya, ya udahlah yang penting duit kayak gitu. Dan ini juga sebagai pelajaran buat kita ya, karena aku sering lihat orang-orang yang ngasih rezeki atau uang lah kepada pengemis tersebut. Tapi aku nggak nyebut itu salah guys, aku hanya menyayangkan kepada kalian yang ngasih uang kepada pengemis itu, kalian bisa kasih uang tersebut kepada orang yang lebih berhak sebenarnya. Kalau aku sih akan ngasih uang itu kepada orang yang masih bekerja gitu daripada minta-minta. Jadi aku saranin jangan ngasih-ngasih kayak gitu. Itu sama aja kalian ngajarin seseorang untuk mengemis dan mengajarkan
sesuatu yang gak baik gitu. Itu sama aja ngasah mental mereka untuk menjadi lemah terus. Jadi kapanlah bangsa ini jadi kuat gitu guys, kalau kita nggak merubah itu gitu. Dan aku juga punya cerita. Bukan cerita sih, ini berita viral juga. Jadi ada kakek-kakek yang ngemis juga, tapi ini sedikit menggemparkan gitu guys. Jadi si kakek-kakek ini sempat diwawancara, katanya dia mengaku sehari itu cuma dapat 1.500 sampai 2.000. Nah, ternyata setelah videonya diviralkan, banyak kan yang simpati sama beliau. Wah, kasihan nih kakek ini cuma dapat 1.500 sampai 2.000 seharinya. Jadi banyaklah yang simpati sama beliau. Dan akhirnya banyak orang yang ingin mendatangi kediaman beliau dan mengasih donasi gitu. Tapi ketika orang-orang ingin memberikan sumbangan tersebut, mereka tercengang guys. Karena si kakek ini punya rumahnya juga lagi dibangun gede gitu. Dan juga punya kendaraan. Dan setelah dicari tahu sama tetangga-tetangganya gitu ya, ternyata si kakek ini emang punya rumah, juga sanggup untuk mempunyai kendaraan. Dan dulunya si kakek ini itu berkebun guys. Tapi karena berkebun, terus pulang nih kan si kakek ini. Bajunya kotor-kotor kan, abis berkebun gitu, banyak lumpur segala macam. Jadi kayak pikarunyangan gitu kalau bahasanya. Jadi bikin kasihan gitu ya. Ketika dia pulang, orang-orang lihat dan kasihan dan merasa iba sama si kakek ini. Akhirnya ada yang ngasih. Nah, dari yang ngasih ini yang pertama nih, akhirnya si kakek ini mungkin ya berpikiran bahwa sepertinya lebih enak jadi pengemis daripada aku berkebun, gak usah capek, gak usah apa, tinggal diem, saya tampang yang pikarunyangan yang mengundang rasa kasihan orang gitu, terus dia dapat uang, gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, ya udah dapat uang gitu. Jadi itulah guys, hal seperti itu bisa mengajarkan seseorang untuk berbuat tidak baik, malahan merugikan orang kalau sampai menipu seperti bapak yang ada di video sebelumnya itu. Jadi aku hanya ingin mengingatkan buat kalian yang merasa sering memberi kepada pengemis, aku tidak melarang sama sekali ya. Cuman aku ingin kalian lebih memperhatikan dan memilah dan memilih lah orang mana yang layak untuk dikasih dan yang tidak. Kalau misalnya si pengemis itu kelihatannya ini lumpuh nih, tapi kalian liatin dulu apakah benar ini lumpuh, apakah mereka benar tidak bisa jalan. Apakah keadaan mereka membuat mereka tidak bisa lagi bekerja guys, kayak gitu. Dan sikap kalian yang ngasih uang sama pengemis ini berdampak buruk juga buat orang-orang di sekitar dia gitu. Ketika kalian ngasih nih sama si pengemis ini, ngasih uang nih, tiba-tiba ada temennya itu kerja. Misalnya jadi tukang dagang bakso lah. Dia kerja lihat, wah si itu kok banyak uangnya ya, padahal dia ngemis doang, kata dia dalam hati. Akhirnya muncullah rasa di dalam hatinya untuk ingin mengemis juga kayak temennya. Nah, muncullah pengemis-pengemis baru. Dan kalau misalnya kayak gitu terus, di Indonesia bisa terus menjamur itu yang namanya pengemis. Jadi aku mohon buat kalian, kalau mau ngasih, kalian pikir-pikir dulu, pilihlah mana yang berhak dan mana yang tidak. Dan sama halnya kayak pengamen guys. Jadi di Indonesia tuh kalau aku lihat-lihat, pengamen nih dikasih uang bukan karena talenta yang dia dapat, bukan karena suara mereka bagus, bukan karena mereka enak didengar gitu suaranya. Tapi kebanyakan nih ya, kita ngasih uang tuh karena terganggu. Bener gak sih? Kalian jujur aja lah. Kalian pasti ngasih uang ke pengamen karena terganggu. Kayak misalnya lagi duduk nih di taman. Kayak aku nih, lagi di alun-alun. Duduk enak-enak, liatin jalan, tiba-tiba gonjreng-gonjreng datanglah si pengamen itu dengan gaya dekilnya gitu. Sama aku diginiin, punten A gitu kan. Permisi gitu, nggak punya uang. Tapi dia tetap aja gonjreng, anjrit, ini orang mau diapain gitu kan. Aku sekali lagi nih, punten A, masih gak denger, masih gonjreng. Udah di dalam hati tuh kayak gitu kan. Tapi ya udahlah, aku ngomong di dalam hati nih, siapa yang kuat, siapa yang ada di sini terus. Oke, aku diem aja. Terus dia akhirnya mulai kecapean kan, gara-gara terus-terusan ngamen, nggak direspon gitu sama aku. Akhirnya dia ngomong, ih pelit amat, bilangnya gitu. Ya terus di dalam hati kan kayak gitu. Nah, itu adalah pengalaman aku sebenarnya. Jadi kalian kalau misalnya ada pengamen kayak gitu, lebih baik nggak dikasih lah ya.
Jadi guys, kalau misalnya ada pengamen, lah jangan dikasih lah. Kalau misalnya ngeganggu ya. Kalau suaranya nggak enak, jangan dikasih, biarin aja. Kalau misalnya dia suaranya bagus ya nggak apa-apa. Kan sama menghibur juga kan ya. Jadi kita berhaklah ngasih uang ke dia. Dan kalau misalnya kalian ngasih uang, jadi kan dia mikirnya, wah ngamen gue dapet uang kan enak, cuma nyanyi doang dapet uang. Terus cuma ngeganggu orang dapet uang, kan kayak gitu nggak, apa ya namanya, tidak baik gitu. Tapi ketika kalian gak ngasih nih ya, kalian gak ngasih, orang lain juga gak ngasih, semua orang gak ngasih, mereka bakal berpikir ulang untuk ngamen dan mencari profesi yang lain lah. Jadi di Indonesia bisa menekan namanya ngamen, ngemis, yang kayak gitu. Oke guys, jadi kesimpulan di video kali ini adalah, jika kalian bertanya, kenapa sih Indonesia nggak maju-maju? Itu jawabannya ada pada diri kalian sendiri, pada tindakan kalian. Mengapa di Indonesia pengemis malah nambah banyak, pengamen malah nambah lebih banyak lagi? Itu semua jujur aja kalian yang lakukan. Karena apa? Mereka akan berhenti ngemis, mereka akan berhenti ngamen ketika kalian berhenti untuk ngasih uang ke mereka. Dan mereka akan mulai lagi berpikir lagi untuk nyari profesi yang lain. Tapi ketika kalian ngasih lagi, mereka akan tetap jadi pengemis dan pengamen guys. Untuk itu, aku berharap setelah kalian tonton video kali ini, kalian bisa lebih kritis, lebih bisa memilih siapa orang yang berhak kalian kasih uang, kasih rezeki, dan mana yang tidak guys. Dan marilah kita membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Indonesia yang produktif, Indonesia yang bebas dari pengemis, dan Indonesia yang lebih kuat lagi. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan aku berharap si bapak yang ada di dalam video yang tadi bisa mendapatkan hidayah guys. Supaya beliau tidak mengemis lagi dan berpura-pura menjadi lumpuh. Aku takutnya si bapaknya jadi lumpuh beneran karena hal yang dilakukan beliau. Karena apa kan? Kayak gini guys. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Oke guys, aku Yulia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.